Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Vika Dwi Data Channel. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab yang ke-23, yaitu DNS Server Master dan Slave Server. Nah, di bab 23 ini ada berapa sih materinya? Di bab 23 ini ada 5 materi, yaitu yang pertama ada konsep Master dan Slave DNS Server, dan yang kedua ada konfigurasi Master dan DNS Server, dan yang ketiga ada konfigurasi Slave Server, dan yang keempat ada pengujian Master dan Slave DNS Master, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu konfigurasi permanent resolver. Pertama-tama kita akan membahas mengenai materi yang pertama atau yang ke-1, yaitu konsep master dan slave DNS server. Ya, ini adalah topologi untuk pembahasan kali ini. Sebelumnya kita melakukan yang mana Debian server ini adalah sebagai localhost dan sifatnya sebagai master atau aktif sebelumnya. Kita juga melakukan konfigurasi yang mana kita mendefinisikan master pada Debian server. Jadi, terdapat dua sifat, yaitu ada master dan slave. Nah, kali ini kita akan membuat Ubuntu server sebagai server yang slave backup. Jadi nantinya jika server master ini yang server yang mati slave, maka terdapat slave yang bersedia menggantikan posisi master sebagai local DNS server. Oke, kita masuk ke pembahasannya kedua, yaitu konfigurasi master dan DNS server. Jadi walaupun di video sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi pada master server, yang ini kita harus tetap melakukan konfigurasi lagi jika kita ingin melakukan pembuatan backup server. Jadi nanti kita akan membuat Debian server ini melempar posisinya kepada Ubuntu server. Ketika Debian server ini melempar posisinya kepada Ubuntu server, ketika Debian server ini itu mati atau skip, langsung saja kita masuk ke virtual booknya. Langsung saja kita masuk ke pasiname.conf.local. Kita ketikkan saja. Oke, di sini kita sudah mendefinisikan tipe master pada domain vikadwi.com atau nama domainnya teman-teman. Ya, sekarang kita akan lakukan transfer file backup server dengan konfigurasi domain pada bagian kita ke bagian yang file. Yang ini ya teman-teman. Kemudian kita enter, lalu kita tap satu kali. Terus di sini kita ketik allow strip transfer. Kita spasi, lalu kurung kurawal, buka, spasi, lalu IP 10.10.10.3 ya. Lalu kita kasih titik koma, kemudian kita spasi, lalu kurung kurawal tutup seperti ini. Lalu di sini kita jangan lupa kasih titik koma. Ini teman-teman ingat 10.10.10.3 ini adalah IP dari Ubuntu server. Dan di sini berarti kita akan mentransfer seluruh data DNS server ke 10.10.10.3 yang mana dia ini adalah slave ya. Nah, itu dia untuk konfigurasi forwarding zone-nya. Sekarang kita konfigurasi reverse zone-nya ya di bawahnya ya. Kita ke bagian file yang bawah. Nah, di sini sama ya, kemudian kita enter, kita tap satu kali, lalu kita ketik lagi allow strip transfer. Kita spasi, lalu kurung kurawal buka, lalu spasi, kita kasih IP 10.10.10.3. Lalu kita kasih titik koma, kita spasi, lalu kurung kurawal tutup. Kemudian kita titik koma, kita bisa taruh dengan titik RLX. Lalu kita cek apakah konfigurasinya terdapat error dengan nama check on. Oke, jika tidak ada output apapun, itu berarti konfigurasinya kita aman ya, tidak ada masalah. Sekarang kita ganti serial number pada db.vikadwi atau nama domainnya, teman-teman, dengan nano db.vikadwi. Nah, enter. Di sini serial numbernya saya mau ganti menjadi 6. Jadi 6 ya. Kita tambahkan konfigurasi lagi, di mana kita akan membuat NS baru atau local server baru. Kita ke bagian NS. Oke, di sini kita beri space, enter. Kemudian kita ketik tanda add. Lalu kita tap satu kali, lalu IN atau internet, lalu tap satu kali, kita NS, kita tap satu kali, kemudian kita ketikkan ns2.vikadwi.com. Jangan lupa diakhiri titik. Kemudian kita definisikan NS2 ini siapa. Di bawah IP 10.2 kita kasih space ya. Oh maaf, ini ada kesalahan di NS1 di sini, ternyata kita enter beri space, lalu kita kasih add, lalu kita tap satu kali, lalu IN, lalu tap, lalu NS, lalu tap satu kali lagi, lalu di sini baru NS2 ya teman-teman, ns2.vikadwi.com. Jangan lupa akhiri titik. Nah, lalu di NS1 itu kita beri space dengan enter ya, seperti ini. Kita ketikkan NS2, lalu kita tap IN, lalu kita tap lagi, kasih A besar, tap lagi, dan di sini kemudian kita ketikkan IP ya 10.10.10.3 seperti ini. Kemudian kalau sudah, kalian bisa save dengan counter X. Lalu kita konfigurasikan pada db.10 dengan masuk nano db.10. Seperti ini, kita enter, kita ganti serial numbernya menjadi 6.
Oke, sudah. Kita tambahkan konfigurasi baru yang akan memastikan bahwa 10.10.10.3 itu merupakan pointer atau IP address dari ns2.vk.com. Di sini kita ke bagian ns1 yang ini yang kedua, kita enter. Kemudian di sini kita ketik 3. Ini maksudnya IP belakang dari Ubuntu server ya. Kemudian kita tab satu kali, lalu kita kasih in. Lalu di sini kita tab satu kali lagi. Di sini kita PTR atau pointer. Lalu di sini kita tab. Nah, di sini kita ketik ns2.vk.com. Jangan lupa lagi diketik. Kemudian jika sudah kita save ya. Lalu kita tag error ya. Di sini sebenarnya ada kesalahan ya. Kita coba lihat ya. Maaf teman-teman, ini kenapa outputnya jadi seperti ini? Adalah karena tadi saya salah cek ya. Lalu di sini cek saja dengan name checkzone lalu vk.com lalu db.vk.com. Nah, maka di sini kalau ada serial 6, oke, berarti tidak ada masalah, aman ya. Berarti kemudian kita cek lagi dengan nama checkzone 10, nama checkzone 10.10.10.n strip attr atau address.arpa spasi db.10 kita ketikkan saja. Oke, di sini juga tidak ada masalah apa-apa, aman ya. Kemudian kita restart dengan sistem CTR Restart Line 9. Oke, sudah berhasil ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi Slave DNS server pada Ubuntu server. Ini kalian bisa yes saja, kita tunggu ya. Oke, kita di sini sudah menginstalnya ya. Sudah selesai menginstalnya. Kita bisa masuk ke /etc/bin ya dengan ini kita coba ls. Langsung saja kita masuk ke nano-conf.local. Di sini kita ketik konfigurasinya, yang mana konfigurasinya itu sama dengan konfigurasi pada master server. Di sini kita raw sampai bawah. Kemudian di sini kita ketik zone, spasi, tanda petik, kita ketik nama domain kita yaitu vk.com. Lalu tanda petik lagi, lalu kemudian kita spasi, lalu kita kurung buka, kita enter, tab satu kali, kita ketik type slave. Ini kemudian titik koma, di sini kita enter, di sini kita tab satu kali, kita ketik file, lalu spasi, lalu tanda petik, lalu db.vk.me, kemudian tanda petik ya, ini lalu titik koma seperti ini. Nah, jika sudah kita enter. Nah, di sini kenapa saya tidak mendefinisikan filenya dengan etc/brain.vk.me seperti pada master DNS? Karena pada slave ini nantinya file tersebut tidak akan tersimpan pada etc/brain, nanti akan disimpan pada var/hash/bin, yaitu berbeda dengan master yang disimpan pada etc/brain/db.vk.me. Di sini kita tab satu kali, kemudian kita ketik masters, ada s-nya, kemudian kita spasi, buka, spasi IP Debian server atau master servernya yaitu 10.10.10.2 seperti ini, lalu titik koma, kemudian spasi, lalu kurung tutup, kemudian kita titik koma, kita enter. Nah, ini maksudnya adalah kita mengakui bahwa kita sebagai slave dan mastersnya adalah IP 10.10.10.2 yaitu dengan server, kemudian kasih kurung tutup ya, lalu diakhiri oleh titik koma. Sekarang kita konfigurasi pada refresh zone-nya. Di sini kita kasih space dengan enter 2 kali. Kemudian kita ketik zone, spasi, kemudian tanda petik, kita ketik 10.10.10.in strip attr atau address.arpa. Jangan lupa kita kasih ketik seperti ini ya. Kita spasi, lalu tambahkan kurung buka, kita enter, kemudian tab satu kali, lalu kita ketik type slave. Lalu kita titik koma, kita enter, kita tab satu kali, kita ketik file, ketik db.10. Lalu jadi petik juga, lalu kasih titik koma, kemudian kita enter, kemudian kita tab satu kali, kurung kurawal. Di sini kita ketik masters, kasih kurung kurawal buka, lalu spasi, lalu 10.10.10.2, lalu titik koma, kita spasi, kurung kurawal tutup, kemudian titik koma lagi, diakhiri titik koma, kita enter, lalu kurung kurawal tutup. Jangan lupa diakhiri oleh titik koma. Kemudian kita save saja, kita bisa ctrx. Kemudian kita cek error dengan method check on. Jika kosong tidak ada output apapun, tidak ada error ya, aman. Lalu kita pastikan dengan masuk /var/share/file. Jadi sebelumnya itu kita mendefinisikan konfigurasi kita untuk disimpan ke db.vk.me dan db.10 itu ya, yang mana kita belum pernah membuat file tersebut pada Ubuntu server. Nah, lalu apakah kita akan membuat file tersebut? Jawabannya tentu saja adalah tidak, karena sudah mengakui bahwa mastersnya adalah 10.10.10.2 dan 10.10.10.2 juga sudah mengakui bahwasanya dia akan mentransfer file pada 10.10.10.3 di mana nantinya file seperti db.vk.me, db.10 itu akan ditransfer dan diberikan ke Ubuntu server pada /var/change/find ini. Di sini kita exit, kemudian kita lihat pada ls/var/change/bin.
Nah, ini belum ada file db.vk2 dan db.10. Maka di sini kita bisa restart ya dengan sistem ZL. Di sini kita masukkan password. Oke, di sini bisa lihat lagi. Oke, di sini untuk db.10 dan db.vk2 sudah selesai ya. Oh ya, jika ada merah-merah seperti ini, teman-teman tidak usah khawatir. Teman-teman lanjutkan saja karena di sini saya tetap berhasil ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasannya keempat, yaitu pengujian master dan slave DNS master melalui Ubuntu Client. Di sini kita akan menguji apakah Debian server berhasil sebagai master dan Ubuntu server itu sebagai slave. Di sini kita konfigurasi resolver dulu dengan masuk ke nano/etc/resolve.conf. Di sini untuk dalam server itu kita baru masukkan 10.10.10.2 atau DNS server Debian server. Jika teman-teman ingat bahwa sebenarnya kita sering melakukan konfigurasi DNS server 888 dan 8844. Nah, 88 ini adalah konfigurasi DNS server master server dengan yang 8.8.4.4. Itu adalah DNS server slave-nya. Jadi jika 88 mati, kita bisa menggunakan 8844. Begitu juga dengan konfigurasi yang akan kita lakukan sekarang. Yang mana pertama adalah 10.10.2 dan yang kedua adalah 10.10.10.3. Maka di sini kita ketik di bawah name server 10.10.2. Kita bisa enter saja ya. Kita ketik name server lalu 10.10.3 seperti ini. Kemudian kita save saja. Lalu kita lakukan di vk2.com. Nah, di sini perhatikan terdapat dua DNS server ini ya. Yang pertama adalah 10.10.10.2 dan yang kedua adalah 10.10.10.3. Lalu vk2.com itu cara web servernya adalah 10.10.10.4. Lalu bagaimana caranya kita gunakan di sini agar 10.10.10.3 ini menjadi master. Berarti ya kita tinggal pastikan saja 10.10.10.2 atau Debian servernya. Di sini untuk 10.10.10.2 yang saya coba selipkan. Di sini kita bisa save. Kita ke Debian servernya. Di sini kalian bisa save ya. Save the machine stats. Kita oke. Kita tunggu dulu ya. Oke, kita ke Ubuntu Client. Di sini belum berubah ya. Saya coba lagi di vk2.com. Nah, di sini maka DNS servernya atau masternya itu berubah 10.10.10.3 dan jika ininya saya nyalakan lagi Debian servernya. Oke, 10.10.10.2 sudah nyala kembali. Nah, kita di Ubuntu Client, kita di vk2.com. Maka di sini masternya akan kembali menjadi 10.10.10.2 ya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir atau yang kelima, yaitu konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu Client. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, jika untuk Ubuntu Client ini mati, maka resolvernya itu akan kembali ke default ya. Dan untuk IP default atau konfigurasi default dari resolver itu berasal dari IP address yang didapatkan dari DHCP server. Kita coba IP address. Jika teman-teman perhatikan di sini IP-nya yaitu 172.16.1.24 ini merupakan karena itu yang saya dapatkan dari DHCP server. Nah, jika kita ingin Ubuntu Client ini memiliki DNS server, ya tetap maka kita bisa melakukan pada konfigurasi DHCP server. Di sini kita bisa masuk ke setting. Lalu untuk connect-nya kita on-kan, lalu kita off-kan, lalu kita on-kan lagi ya. Kita bisa close. Lalu kita lihat ke nano/etc/resolve. Perhatikan, maka dia kembali ke konfigurasi awal. Lihat menjadi name server 172. Kita bisa ke router Debian. Lalu kita masuk ke nano/etc/dhcp/dhcpt.conf. Kemudian kita raw ke bawah. Kita cari yang option domain name. Oke, yang ini ya. Di sini adalah vk2.com. Ya, di sini ganti menjadi DNS local yaitu 10.10.10.2, 10.10.10.3. Seperti ini. Nah, nanti pada Ubuntu Client itu resolvernya bukan lagi 127 melainkan 10.10.10.2 dan 10.10.3. Di sini di router Debian bisa kalian save saja. Di sini di restart sistemnya ya. Oke, berhasil. Sekarang kita lakukan request IP ulang pada Ubuntu Client. Kita pergi ke setting, lalu wired. Nah, di sini kita off-kan, kemudian kita on-kan lagi, lalu kita klik yang lingkaran ini.
Nah, maka di sini IP address-nya DNS server berhasil ya, yakni 10.10.10.2 dan juga 10.10.10.3. Di sini kita close dulu. Kita bisa cek domainnya dengan nano/etc/result. Maka di sini terjawab, itu hanya nama domain vikadwi.com. Oke, di sini untuk pembahasan kita di bab 23 ini. Nah, untuk pembahasan di DNS server sudah selesai ya. Kita akan lanjut ke web server. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. See you in the next video. Jangan lupa subscribe ya.